di video kali ini kita akan ngasih tahu ke kalian bagaimana kisah di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi kalian hanya tahu kan Bagaimana, kapan, di mana terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. tanpa kalian tahu bagaimana kisah di balik layar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita akan menceritakan bagaimana cerita di balik layar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, naskah proklamasi pernah terbuang. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa yang membuat adalah Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Setelah naskah asli itu diketik, Sayuti Melik membuang naskah asli yang merupakan konsep awal ke tong sampah. Namun, insting seorang wartawan yang bernama BM Diah tergerak. Dia memungutnya lalu mengamankan dalam sakunya. Dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Diah. Jadi, kita masih bisa menyaksikan naskah bersejarah ini. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan dan diarsipkan di Arsip Nasional. Mesin ketik milik Nazi Jerman. Dalam pembuatannya, teks proklamasi diproduksi menggunakan sebuah mesin ketik. Ternyata, mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik untuk menyusun naskah proklamasi 74 tahun yang lalu adalah milik Nazi. Saat itu, Laksamana Maeda tidak memiliki mesin ketik. Kemudian, ia memerintah pembantunya untuk menjadikannya. Pembantu Laksamana Maeda akhirnya mendapat pinjaman dari perwira Angkatan Laut Nazi Jerman Mayor Kandelar. Yang ketiga, di balik bendera pusaka merah putih. Menurut ceritanya, Ibu Fat, panggilan akrab isi Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno-Hatta, sudah membuat bendera merah putih sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, lantaran dianggap kekecilan karena panjangnya hanya 50 cm, ia pun berencana membuat kembali bendera tersebut. Saat membuka lemari pakaiannya, Ibu Fat hanya menemukan selembar kain putih bersih bahan spray dan tidak punya kain berwarna merah sama sekali. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda bersama Lukas Kustario yang berada di dalam kediaman Soekarno. Ibu Fat kemudian menyuruh pemuda ini untuk mencari kain merah untuk bendera pusaka. Dia lantas berkeliling dan akhirnya menemukan kain merah yang tengah dipakai sebagai tenda sebuah warung soto. Akhirnya Ibu Fat menjahit bendera merah putih yang baru dengan ukuran 276 x 200 cm malam itu juga. Berubahnya rencana lokasi pembacaan teks proklamasi. Pada awalnya, rencana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk pertama kali bukanlah di rumah Soekarno di Jalan Pebangsaan Timur nomor 56. Melainkan, rencana awalnya dibacakan di lapangan Ikada yang sekarang lebih dikenal dengan lapangan Monas. Kabar tentang akan ada peristiwa penting pada tanggal 17 Agustus 1945 besok disebarkan oleh Sudiro. Ia betul-betul ingin menghadirkan sebanyak-banyaknya orang di lapangan Ikada agar menyaksikan peristiwa penting tersebut. Ia menyebarkan informasi tersebut lewat instruksi tertulis, telepon, dan juga lewat surat yang dibawa. Ketika fajar terbit 17 Agustus 1945, Sudiro menggayuh sepedanya ke lapangan Ikada. Namun, yang ia temui adalah serdadu Jepang dengan senjata yang lengkap. Ternyata informasi ini telah diketahui oleh pihak Jepang, maka terjadi perubahan rencana lokasi pembacaan teks proklamasi dari lapangan Ikada ke rumah Soekarno di Jalan Pebangsaan Timur nomor 56. Dalam waktu singkat, pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 itu, Sudiro bergerak cepat. Beberapa anggota barisan pelapor diminta menempelkan kertas pengumuman instruksi tertulis tentang perubahan rencana di pohon-pohon di sekitar lapangan Ikada. Sudiro sendiri segera melaju ke rumah Soekarno. Kepada Suhut, ia meminta agar disiapkan seperlunya apa yang diperlukan untuk peristiwa penting yang mendadak pindah lokasi itu. Upacara proklamasi yang sangat sederhana.
Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa protokol. Korps musik, kondukter, dan pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Bahkan sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Beberapa orang sibuk memasang mikrofon dan verstärker atau amplifier yang baru disewa dari perusahaan jasa penyewaan sound system radio Satrija di Jalan Salemba Tengah nomor 24. Tiang bendera pun dibuat dari sebatang bambu yang ditancapkan di muka kamar depan rumah Soekarno, yang ditanam beberapa menit sebelum upacara dimulai. Setelah siap, upacara dimulai tanpa adanya protokol terlebih dahulu. Penaikan sangsaka merah putih dilaksanakan setelah Bung Karno berpidato singkat, lalu membacakan teks proklamasi didampingi Bung Hatta. Insinyur Soekarno jatuh sakit. Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya, saat proklamasi diucapkan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita oleh Bung Karno kambuh. Suhu badannya panas tinggi dan kelelahan setelah semalaman menyusun konsep naskah proklamasi. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi dan baru bangun pada pukul 9 pagi. Pada akhirnya, Soekarno tetap membacakan teks proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama Bung Hatta, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumah Soekarno. Setelah upacara selesai, Bung Karno kembali ke kamar untuk tidur dan beristirahat. Para pemuda yang meminta upacara kemerdekaan diulang. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, diumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disertai upacara bendera. Setelah upacara selesai, tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata. Rupanya, mereka tidak tahu adanya perubahan rencana lokasi upacara dari lapangan Ikada ke rumah Bung Karno, sehingga mereka datang terlambat. Mereka lalu meminta Bung Karno, yang pada saat itu telah masuk kamar pun, lalu keluar kembali. Ia menyatakan lewat mikrofon bahwa pembacaan proklamasi tidak dapat diulang. Rekaman suara Insinyur Soekarno. Pernahkah teman-teman mendengar suara asli Bung Karno pada saat pembacaan teks proklamasi? Ya, banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah teks proklamasi. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli Bung Karno yang direkam langsung pada saat pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Yusuf Renodipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang ini kita tidak bisa mendengar suara asli Bung Karno saat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Bung Karno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya satu kali dan dia tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya, sehingga akhirnya Bung Karno setuju suara direkam sekali lagi pada saat pembacaan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu, barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang akhirnya bisa kita dengar. Malah foto-foto. Mending kita cerita ini, gimana kisah di balik foto proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ke-10, fotografer. Tahukah Anda siapa yang memotret momen proklamasi bersejarah ini? Foto karya Frans Mendur yang mengabadikan Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta. Cuma ada 3 foto proklamasi Republik Indonesia.
foto Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, dua gambar berikutnya adalah foto pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Hanya itulah rekaman visual proklamasi Republik Indonesia. Tidak ada lagi foto yang lain. Dialah Frans Mendur, wartawan foto yang sangat berjasa untuk Republik ini. Tidak mudah baginya merekam momen paling penting dalam sejarah Indonesia itu. Jika Frans Mendur dulu tidak berbohong pada tentara Jepang, tidak akan ada foto-foto proklamasi Republik Indonesia. Frans Mendur adalah satu-satunya fotografer yang berhasil mengabadikan momen paling penting bagi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ketika itu, Frans Mendur adalah juru foto Asia Raya, sedangkan saudara kandungnya, Alex Mendur, adalah juru foto kantor berita Domei. Keduanya mendapat informasi soal proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Kedua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Keduanya baru menyadari, hanya merekalah juru foto di tempat itu. Saat itu memang proklamasi berlangsung dengan spontan, tanpa ada persiapan-persiapan khusus. Apalagi panitia, Master of Ceremony atau MC, atau seksi acara. Tidak ada jurnalis, kameramen atau wartawan untuk meliputi peristiwa maha penting tersebut. Nasib Alex Mendur nahas, mereka dirampas oleh tentara Jepang. Plat-plat negatif karya Alex pun langsung dihancurkan. Tapi Frans lebih cerdik. Dia mengubur plat-plat negatif miliknya di halaman kantor Asia Raya. Ketika tentara Jepang menggeledahnya, Frans berbohong. Dia mengaku negatif filmnya telah dirampas barisan pelopor pendukung Soekarno. Setelah suasana aman, Frans mengambil negatif foto itu. Bukan perkara mudah untuk mencetak foto-foto tersebut. Jika ketahuan, sudah pasti tentara Jepang akan menghukum mati kedua saudara itu. Alex dan Frans mencuri-curi kesempatan untuk mencetak foto itu di kamar gelap kantor berita Domei. Tanpa kerja keras keduanya, tidak ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat lensa kamera miliknya, berbagai momen penting seputar kemerdekaan terabadikan. Hal inilah yang membuka mata dunia ada sebuah negara baru di Asia Tenggara yang tumbuh dan berjuang melawan penjajahan. Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah ditetapkan, perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Akan tetapi perintah yang pertama adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Yap, konon kala itu pada saat perjalanan pulang Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuat 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan berjongkok di pinggir parit. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye!